Salam sejahtera, sahabat sapaan inspiratif Gereja Toraja, Klasis Pulau Jawa. Selamat berjumpa dalam edisi 5 Juni 2023. Saya Pendeta Sri Herawati dari Jemaat Warakas. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang yang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Saya baru membacakan Amsal 10 ayat 1-7. Amsal ini merupakan ajaran dasar yang penting dalam kehidupan umat Allah. Ajaran ini menuntun umat untuk berlaku benar sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Manusia dicipta Allah untuk tujuan memuliakan namanya. Oleh karena itu, sebagai umat Allah, sangatlah penting untuk mengetahui kehendaknya serta melakukannya, sehingga hal itu menyenangkan hati Allah dan namanya dimuliakan. Pertanyaannya, seberapa worth it kehidupan kita hari ini? Apakah kita telah sungguh-sungguh memuliakan Allah dengan melakukan kehendaknya? Ataukah tulis Amsal menolong kita untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Amsal yang kita baca saat ini menyatakan beberapa hal kepada kita, antara lain, kebijaksanaan akan mendatangkan sukacita bagi orang tua, sedangkan kebebalan mendatangkan kedukaan. Tuhan mengenyangkan orang benar dan menolak orang fasik. Kekayaan akan diperoleh oleh orang yang rajin, dan kemiskinan akan menjadi milik orang malas atau lamban. Orang benar akan dikenang sebagai pembawa berkat, dan orang fasik akan dikenal sebagai pembawa keburukan. Kita sangat menyadari bahwa Allah menghendaki kebenaran nyata dalam kehidupan umatnya. Beberapa hal di atas menyatakan kepada kita di mana seharusnya kita berada sebagai umat Allah. Agar kita menjadi manusia yang memuliakan Allah dan kita worth it bagi sesama dan lingkungan kita, maka berlakulah benar sesuai dengan kebenaran Allah dan bukan kebenaran manusia. Allah memikirkan kekekalan bagi kita, sedangkan manusia memikirkan kesenangan yang sesaat. Jadikanlah diri Anda sebagai pribadi yang terus mengumpulkan berkas untuk masa depan, yaitu perbuatan-perbuatan benar dan menyenangkan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Sesungguhnya, kita melakukan semua itu bukan agar kita menerima janji keselamatan dari Allah, namun karena kita telah menerima keselamatan itu dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebajikan dan kasih Kristuslah yang telah menjadi teladan dalam diri kita, menjadikan kita worth it bagi Allah, sesama, dan lingkungan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat sapaan inspiratif, ketika kita hendak membeli sebuah barang melalui online shop, pastilah kita akan berusaha untuk melihat seberapa worth it barang tersebut.
melalui testimoni orang-orang yang sudah membeli barang itu. Ketika testimoni yang disampaikan itu banyak yang menyatakan bahwa barang tersebut worth it bagi mereka, maka dengan sukacita pasti kita akan membeli barang tersebut. Artinya kita yakin bahwa barang yang kita beli bukan hal yang buruk, bukan benda yang buruk, karena kita melihat beberapa atau banyak yang menyampaikan bahwa benda tersebut sangat worth it. Allah mencipta kita untuk menjadi berguna, untuk menjadi pribadi yang memuliakan Allah, dan juga untuk worth it bagi sesama kita. Rasul Paulus telah menjadi pribadi yang sangat sederhana. Ia rela untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus. Sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, namanya akan sering dikenang, akan senantiasa dikenang sebagai pribadi yang teguh, yang setia memberitakan Injil Kristus. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada Rasul Paulus dan menjadikan dia salah satu teladan iman bagi kita, pengikut Kristus hari ini. Sahabat sapaan inspiratif Gereja Toraja Klasis Pulau Jawa, Kitab Amsal menuntun kita untuk memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Marilah menjalani hari-hari ke depan dengan berjalan dalam terang firman Tuhan. Teguhkanlah hatimu meskipun hari ini dan besok penuh dengan tantangan. Bahkan kita tak tahu apa yang kemudian akan terjadi. Tuhan sungguh mengasihimu dan menghendaki engkau senantiasa berada dalam jalan yang Ia telah tunjukkan bagimu melalui firman-Nya. Selamat menjadi pribadi yang worth it, berguna bagi sesama dan lingkungan, dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, dan yang telah mencipta kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, oleh tuntunan firman-Mu, kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Hamba berdoa untuk sahabat sapaan inspiratif Gereja Toraja Klasis Pulau Jawa. Tuhan kiranya memberkati dalam kehidupan, menuntun menyertai senantiasa dalam berbagai tugas dan tanggung jawab. Dan Tuhan berkati gereja-Mu untuk terus bertumbuh dan berkembang, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun gereja-Mu berada. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berkati pemerintah kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dari kekal hingga kekal. Terpujilah Engkau atas segala kasih kemurahan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Anak Allah yang tunggal, kami berdoa. Amin.